guys, welcome back to Roliman BTKV Channel. Nah, minggu ini kita ada konten yang menarik banget ya dok ya. Walaupun di week ini sibuk banget ya dok ya kayaknya ya. Wah ya sibuk banget, kemarin tuh ada operasi Ridu, kamu lihat ya? Iya benar dok. Hampir dari jam berapa? Jam 9 sampai jam 6. 6 ya dok, lama banget ya dok ya. Hampir 9 jam. Tapi menarik ya? Menarik banget dok. Pingin jadi bedah jantung. Waduh. Jadi perkenalan dulu nih, saya Dr. Muda Dita dan ini teman saya Felicia dan ini tentu saja Dr. Raiman. Oke. Nah, walaupun minggu ini kita sibuk banget, tapi nggak apa-apa. Soalnya mau ngomongin konten yang bagus banget nih, apalagi buat teman-teman yang lagi belajar kedokteran. Iya, benar banget nih. Jadi awalnya kita tanya dulu nih sama dokter. Dok dulu, kalau dokter lagi spesialis atau lagi koas, itu dokter tuh belajarnya itu gimana sih dok? Saya kan belajar tahun 90-an. Ya, handphone juga belum ada ya. Terus gadget ya, iPad begini. Kita semua belajar dari textbook ya atau catatan. Kopi, catatan dari turun temurun ya. Nah, jadi nggak ada nih yang seperti zaman sekarang bisa langsung Google, YouTube ya dok ya. YouTube. Ya dok, jadi kalau zaman sekarang ini banyak banget film-film drama medis yang menceritakan kehidupan di rumah sakit itu gimana sih, terus di ruang operasi, poli, itu gimana. Sekarang kita bakal nunjukin beberapa klip nih dok. Oke. Saya ya sekilas ya, saya tuh nggak suka nonton. Saya nggak paham dengan nonton film serial gitu ya. Tetapi kalau sekali-sekali saya lihat juga, ya, dan saya lihat memang menarik ya. Settingannya tuh memang mereka buat seperti real. Iya benar, benar. Dunia nyatanya. Oke, boleh kita lihat coba. Saya juga pingin tahu nih apa nih. Jadi hari ini kita udah siapin 2 klip ya dok. Oke. Ini video yang pertama dok. Judulnya The Good Doctor. Jadi ceritanya itu tentang residen bedah yang punya gangguan mental autism. Ya. Bener. Nah ini yang bikin menarik dok. Jadi dia juga ada Vagan syndrome. Ya biasanya autism syndrome itu dia ini ya, genius loh. Bener dok iya. Ya. Ya ini settingannya kan di airport, di tempat umum ya. Nah ini kasus emergency seperti ini tuh harusnya kita ngapain dulu sih dok sebenarnya? Iya kalau begini biasanya kita lihat ya kalau memang ada tim medis ya mereka akan datang ya, biasanya kita panggil ya. Kalau di Amerika sebenarnya ada 911 kalau kita tahu. Kalau di airport ini sebenarnya juga ada tim emergensinya. Ada yang bisa datang, tapi kenyataannya ini dia ada seorang penumpang juga mungkin dia dokter. Nah, terus dia melihat langsung berusaha untuk menolong kan. Iya, tapi seharusnya tuh di tempat umum harusnya ada ya dok ya disediakan. Ya sebenarnya ada timnya, dia bisa panggil security, nanti security bisa kontak tim klinik ya. Dokter, ada dokter lain, ditutupin dok. Tapi dia bilang salah lokasi nih dok. Jadi sebenarnya di mana sih letak perbedaan vena jugularisnya? Ini kan anak-anak kasusnya dok, sama yang kita seringnya belajar yang dewasa. Secara anatomi kan ada beda ya. Mungkin dari sisi besar size-nya ya, kalau anak-anak memang kan lebih compact, lebih kecil ya. Jadi benar-benar kalau kita lihat di sini ya, kita akan raba juga ya, seperti kita ketahui di layar ini kan ada arteri karotis, ada vena jugularis ya. Nah, kalau kita lihat tadi dia si dokter yang menolong pertama itu melihat kayak ada jejas di sini ya. Ada jejas. Tapi dia harusnya observasi juga ya secara umum kan. ABC itu ya, airway, breathing, circulation. Kalau dia langsung cepat menekan saja karena kalau dia tidak ada pulsasi, tidak ada perdarahan yang aktif sebenarnya nggak perlu ya. Nah dia kecil kan ruangnya lebih compact kalau ditekan ya tadi ya. Dia akan menekan juga trakea sehingga pasiennya ini nggak tidak bernafas karena kan dia kecil. Ruang rongganya juga compact ya, space-nya. Jadi kalau ditekan ya otomatis dia akan menekan saluran nafasnya juga. Itu malah kita mengganggu airway-nya, breathing-nya kan. Iya, malah kita yang makin parah ya dok ya. Trauma terhadap. Benar.
pasiennya. Jadi si dokter Ini- siapa namanya tadi? Dokter Shaun. Nah, Sean Akhirnya- melihat itu. Iya. Terus akhirnya ini bisa bernafas dok. Dan Ya, dia mau. akhirnya dia hanya menutup aja, Iya, hanya, benar. tidak ditekan. Ini Kalaupun mau, ya, kalaupun ditekan sebenarnya, nah, Mm-mm. kalau kamu menemukan itu, kalau ada di pulsasi atau ada perdarahan aktif, kamu tekan di daerah yang di mana adanya perdarahan Pendarahan. lokal aja. Kamu ambil tisu atau ambil kasa tebal ya, kamu tekan di situ aja, jangan sampai. semua. Akhirnya trakeanya juga terdorong. Terdorong. Deviasi. Nah ini selanjutnya Ya. si Dr. Sam, Ini dia lagi mau melakukan chest expansion ya dok ya? nah dia menemukan adanya jejas ya. Oh. Tapi ini saya yang bingung pas pertama kali nonton itu harusnya bukannya dibuka dulu ya dok ya bajunya supaya Iya. dilihat ada Supaya- luka atau iya. enggak gitu. Betul ya, Oh. makanya kalau kita tahu kan inspeksi, palpasi, ya, Bener dok. perkusi, auskultasi. Inspeksi kan berarti kita harus benar-benar ya dari ujung kepala sampai kaki kita lihat, periksa satu-satu. Ya, nah dia tadi malah dalam kondisi tertutup dia pegang-pegang itu ya, Takutnya. ya namanya film ya, tapi kita harus mengerti yang sebenarnya. Kira ada pecahan kaca dok. Nah tapi Ya. kenapa nggak dicabut sih dok sebenarnya? Ya, pada prinsipnya kalau kita mencabut sesuatu, berarti kita buat satu lubang ya. Selama kita belum siap dengan tindakan apa yang kita mau lakukan, ya kita biarkan dulu sambil kita pikirkan apa ya. Apalagi kalau kita cabut terus nanti terjadi perdarahan, ya kita juga harus siap apa yang harus kita lakukan. Ya, nah pada pasien ini dia berpikir berarti ada satu serpihan kaca yang masuk ke dalam dada. Bener dok. Nah, terus dia lihat bahwa ada sesuatu yang mengganggu. Kenapa pasien ini kok kelihatannya nafasnya juga udah mulai sulit-sulit, ya? Nah itu venous distension itu gimana sih dok maksudnya itu dok Ya, pada kasus ini? jadi gini, jadi dia melihat, jadi dia mengobservasi, ya, bahwa adanya satu pelebaran dari vena, termasuk di leher tadi. Nah itu kenapa? Kita ketahui bahwa vena itu adalah fungsinya kan membawa darah kembali ke jantung, venous return. Berarti ada satu gangguan bendungan sehingga darah itu tidak bisa masuk ke dalam jantung. Jantung apa? Kanan. Ya, makanya. Kenapa yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan jantung kanan itu apa saja? Ya itu yang dia lagi pikirkan. Ada sesuatu, something wrong kan? Iya dok. Nah, makanya dia pikir ini adalah adanya peningkatan dari tekanan di dalam rongga dadanya, intratorak, pressure-nya meningkat, sehingga venous return-nya terganggu, sehingga darah yang harusnya kembali ke jantung semua ketahan. Kayak ini ada venous distension, ini ada venous distension. Oh iya. Ya, itu kira-kira Oh. cara berpikirnya. Sering nggak sih dok ada kasus pneumotoraks kalau dokter tanganin itu? Oh, sering ya. Yang umumnya yang saya temui itu adalah kasus kecelakaan lalu lintas, Iya ya, dok. trauma toraks, ya, baik itu karena adanya fraktur atau karena adanya tadi luka terbuka atau luka tusuk atau adanya bule yang pecah. Bule itu adalah satu kelainan yang disebabkan mungkin ada infeksi sebelumnya, infeksi TBC, atau dia mungkin ada satu anomali atau kelainan bawaan di paru yang waktu-waktu spontan pneumotoraks, mungkin batuk atau ada trauma pecah. Ya, kalau ini kasus ini kan namanya penetrating trauma ya. Iya dok benar. Ya. Ini kan dia tuh tadi minta ada blade, terus ada alkohol. Itu kemungkinan besar menurut dokter dia mau ngapain sih sebenarnya? Dok? Ya, jadi kalau dia melihat adanya tadi paradoxal movement, jadi nafas dia bilang kan juga ada yang tidak tertahan ya, berarti kan tidak ada satu irama nafas yang normal, berarti ada satu udara yang trap ya di dalam rongga toraks sehingga pernafasannya terganggu. Kedua, paru-parunya juga tidak bisa mengembang. Itu yang nama kita sebut tension pneumotoraks. Nah itu tindakannya sebenarnya adalah tindakan emergensi. Itu harus segera ditangani. Kalau tidak dia akan pada kasus nanti akan
henti napas atau shock kardiogenik, ya, tekanan darah tiba-tiba menurun dan pasiennya meninggal. Nah, dia sudah pakai tadi, dia bilang ini akan setiap saat akan terjadi henti nafas. Benar. Dia butuh mengeluarkan. Ya kalau kita menemukan itu, ya terutama kalau kalian periksa fisik akan menemukan hipersonor di perkusi dan auskultasi, suara napas menghilang. Itu harus kalian cepat. Kalau nggak ada pisau, sebenarnya kalian punya bolpen yang tajam. Oh, bolpen dok. Tusuk saja di daerah yang hipersonor tadi. Mau di mana aja bisa, tetapi biasanya kalau saya mengajarkan di sela iga 2 di linea mid clavicula. Kira-kira kalau ini tulang belikat di tengah-tengah ini. Di sela iga 2 itu adalah di tonjolan sternum sini, itu namanya sela iga 2, nah di bawah sela iga 2 di bawahnya. Nah, kita tusuk aja, itu namanya needle dekompresi atau dekompresi. Nah, sebenarnya cukup kalau ada aboket atau jarum yang mau pakai infus itu juga bisa. Apa aja yang tajam, yang ada lobangnya, kan makanya ada juga bolpen itu ya. Benar dok. Nah, tapi ya kalau bisa sebelumnya di inspektan. Coba kita lihat lanjut. Makanya dia minta tadi apa ya, pisau, terus alkohol ya. Ya, saya bilang tadi kalau kita punya tempat-tempat umum seperti ini, harusnya ada tim medis ya dok. Emergency. Jadi ada klinik yang menyiapkan itu semua tadi. Needle dekompresi, ya itu sifatnya emergency, bukan harus lengkap. Nah, ini film ya, dramatisnya ya. Tapi intinya yang saya mau jelaskan di sini bahwa dia mau melakukan dekompresi, mengeluarkan udara. Dan dia perlu sterilitas kan? Iya. Makanya dia pakai. Nah itu dia tiup itu boleh nggak sih dok, kan makin nggak steril ya? Iya, tapi kan kalau kamu lihat kan secara awal kan memang semua nggak steril ini. Karena emang emergency. Dia ya, tuh dok, tiup ya? itu hanya untuk supaya dia gampang masukinnya. Tapi nanti habis itu dia cuci tangannya dengan alkohol. Logikanya harusnya gitu. Oh iya benar. Dia cuci ya. Intinya dengan whisky itu kan berapa persen itu? Itu kan whisky bukan bir ya. Whisky itu kan ada yang 30-40%. Tetapi ya itu ini namanya film ya. Seharusnya ya itu saya bilang kalau ada tim medis, ada tim emergency, sebenarnya siapa saja yang memang terlatih untuk itu ya bisa melakukan ini. Ya. Jadi tidak perlu harus dibuka seperti ini. Tusuk aja, terus nanti yang penting waktu kita tusuk itu ada lubang yang membuat udara itu keluar, dan biarin aja dulu sementara dia akan dekompresi, akan keluar udaranya. Dan itu pertolongan pertama dan pasiennya bisa langsung nafas lagi. Needle decompression ya dok ya? Needle decompression namanya. Nah, ini dia mau masang WSD. Water ini ya dok ya? WSD itu kan water shield drain nasal. Ya, itu adalah suatu sistem membuat satu drainage. Jadi udara itu tidak bisa keluar tapi tidak bisa masuk. Dia buat ini kan, ada botol diisi air. Nah, selangnya itu dia ambil tadi selang infus atau apa, atau selang biasa, dia dapat nggak tahu dari mana, selang biasa aja itu kali ya, selang biasa. Nah, itu dia masukkan ke dalam rongga dadanya dan dia sambungkan dan ujungnya dimasukkan kira-kira 2 cm di bawah permukaan airnya. Nah, mengenai WSD ini kan sebenarnya udah ada di videonya dokter ya dok ya? Iya, sudah ada kontennya. Nah, itu kan biasanya menggunakan H2O dok. Ya. Sedangkan ini dia menggunakan alkohol ya dok ya? Betul ya. Apa itu nggak apa-apa dok? Ya, prinsipnya cairan kan, water. Oh, Ya, water yang steril. Bisa air aqua, bisa NaCl, bisa ya kalau dia ada ini kan juga alkohol ya kan juga steril ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, penting itu ada waternya supaya udara itu bisa keluar tapi tidak bisa masuk lagi. Tertahan ya dok ya udaranya. Jadi makanya keluar gelembung kan tadi. Ya.
ini namanya sistem one bottle. Kalau kalian bisa nonton itu di konten saya mengenai water seal, itu ada one bottle, two bottle, dan three bottle. Beda-bedanya apa kalian Ada nonton lebih lah. lengkap ya dok ya. Tapi ide dari si Shaum ini adalah satu ide yang prinsipnya dia harus dekompresi mengeluarkan. Ya, kira-kira begitu ya. Oke dok, kita lanjut ke konten yang berikutnya Boleh, ya dok silakan. Ini nama dramanya itu Grey's Anatomy dok. Nah, Ya. ini ceritanya dia lagi dalam keadaan emergensi nih dok. Jadi pasiennya itu mengalami diseksi aorta Ya. dan dicurigai si aortanya itu akan rupture dalam waktu dekat. Ya, memang diseksi aorta itu adalah kasus-kasus yang emergensi. Ya, biasanya pasien datang dengan nyeri hebat, nyeri dada hebat. Ya, nah, kalau di luar negeri datanya sih ada ya, kira-kira ya 3 dari 1.000 orang, cukup banyak sih, ya cukup banyak. Tapi di Indonesia mungkin datanya belum ada. Nah, karena banyak kondisi seperti ini yang tidak terdeteksi, tiba-tiba malah dibikin kasus ini menjadi kasus yang serangan jantung. Jadi meninggal mendadak karena serangan jantung. Tapi sebenarnya kasus seperti ini ada terjadi di emergensi. Pasien datang tiba-tiba kesadarannya menurun, ya, atau kalau dia ada nyeri dada karena itu ada terjadi robekan. Ya, seperti kita ketahui itu aorta itu ada lapisan-lapisannya, ya, intima, tunisia media, tunisia aphensia, ya. Nah, itu ada robekan di tunisia intimanya, sehingga ada darah yang masuk ke dinding. Bisa bayangkan kan? Nah, dia masuk ke dalam dinding dan itu bisa membuat diseksi atau robekan. Nah, ini kasusnya begitu. Nah, diseksi ini emergensi memang, betul. Dia tadi langsung masuk. Biasanya pasien tadi kan kondisinya datang dengan kondisi kayak kurang kesadaran juga kurang baik ya. Nah, terus tiba-tiba irama jantungnya VTVF kan, Iya, benar dok. Dia lakukan shock, DC shock namanya, dengan berapa tadi 300 joule ya. Nah, supaya irama jantung. Nah, biasanya kenapa irama jantungnya dia terganggu? Biasanya karena robekan itu aliran darah ke jantungnya terganggu karena di daerah masuknya darah ke dalam otot-otot jantung itu yang tertutup karena robekan, namanya ostium koroner. Nah, makanya dia waktu shock ya kadang-kadang sulit, bisa balik bisa tidak. Nah, makanya tadi setelah dokter itu lihat hasil CT scan-nya, tadi kita lihat kan ada, dia bilang oh ini ada diseksi. Nanti diseksinya itu kemungkinan dari pangkal dari aorta sampai ke arkusnya, ya, sampai ke lengkung aorta. Nah, ini harus segera masuk emergensi. Ini saking gawatnya scrubbing dok ya. Emang nggak apa-apa dok kalau misalkan kasus sipo gitu dok, kayak pakai alkohol doang atau gimana gitu dok? Ya, intinya sebenarnya pada kasus ini dia harus segera. Tadi kan dia bilang aktifkan tim bedah jantung katanya. OT semua sudah harus siap. Dia datang ya, dan dia bawa pasiennya, dia mau tidak ada waktu lagi untuk cuci tangan ya. Tetapi kalau menurut saya ini ada drama, kembali lagi ini film ya, ini ada faktor dramatiknya. Ya, kamu lihat nih kan semua timnya sudah siap, dia prepping. Nah, harusnya kan diinspektan dulu, ya. Iya, benar. Sampai pakai sepatu aja, baju aja semua dibantu, ya. Nah, ini namanya mediana sternotomi, ya. Kita lakukan untuk operasi jantung, bypass jantung, ganti katup atau ganti aorta seperti ini. Ya, kita bisa lihat di konten saya mengenai diseksi aorta ya. Saya juga udah buat ini. Tapi kalau dari tadi nih tuh filmnya nih kayak real gitu nggak sih dok? Bukanya kayak gitu, Iya, terus di ya kalau konsepnya dia sudah benar, harus segera ya, tapi ya ditambah bumbu-bumbu.
tadi dia cuci tangannya ini, tapi sebenarnya tidak perlu karena pasien itu kan pasti harus dibius dan dia harus dipersiapkan juga monitoringnya. Kalau kasus seperti ini dia harus monitor tekanan darah kadang-kadang 2 di tangan dan di lipat paha. Iya, dia harus tahu monitor di kedua belah. Nah, terus karena dia emergency seperti ini, dia kalau yang normalnya kan dia pakai heart lung machine ya. Jadi fungsi jantung dan paru-parunya diganti dengan mesin. Itu biasanya dari atas, tapi karena ini emergency dia bisa dari bawah. Dari arteri dan vena femoralis. Itu mereka yang satu menyiapkan untuk dilipat paha ini ya, tadi ada. Nah, yang satu buka jantungnya. Retraktor ya dok itu. Ya, yang satu menyiapkan untuk ke mesin. Supaya selama dia operasi, nanti kan jantung ini harus berhenti. Fungsi jantung dan paru-parunya akan diganti. Karena robekannya itu sudah sampai keluar, berarti itu udah berat. Sehingga terjadi perdarahan. Akibatnya apa tadi kita lihat ya, perdarahan mereka tidak bisa mengatasi ya. Nah, kalau mereka sudah punya saluran ataupun mengganti fungsi jantung dan parunya ke mesin, udah aman sebenarnya. Walaupun pada perdarahan mereka bisa kerja dengan tenang, tapi ini kan belum. Ya, ini memang sangat-sangat berat situasinya. Kalau udah pecah begini, sudah robek begini, hampir 90-99% lewat ya. Kelihatannya tidak sempat ya, karena hitungannya menit. Bener. Ya. Nah ini dia ceritanya kayaknya ventricular fibrillation ya dok ya? Ya, kembali lagi, muncul lagi ventricular fibrillation karena yang saya bilang tadi. Karena sudah ada robekan itu yang mengganggu aliran. Yang kedua mungkin juga perdarahan itu membuat tekanan darah turun. Ya, sehingga suplai oksigen atau darah ke jantung juga terganggu. Sehingga akhirnya fibrilasi. Dia kan di defibrilasi ya dok ya. Nah defibrilasi ini kan seperti yang kita tahu kan kayak banyak banget kan di drama-drama mau di luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah itu tuh sebenarnya ada patokannya tersendiri nggak sih dok? Kayak defibrilasi itu harusnya dilakukan berapa kali dengan tenaga berapa joule? Gitu, ya sebenarnya konsepnya kalau dia external defibrillation ya dia dari ini ya, dari luar ya. Nah, kita bisa lakukan mulai dari 260 naik terus kan. Tapi itu kan juga ada protokol ininya juga, bisa diberikan dengan adrenalin, dengan SA dan Wignat dan semua itu kan kalian nanti bisa belajar ya. Tapi kalau ini settingannya ini adalah internal defibrillation, jadi dia langsung ke jantungnya. Ya, jadi energinya juga tidak terlalu tinggi. Kalau yang normal bisa 260 sampai 320, ini hanya mungkin 10 joule. Karena dia langsung pakai pedal ya. Nah, itu kalau kita lihat ya, tetapi ternyata mungkin coba lihat ya, karena ini ke situasi begini sebenarnya apapun yang dilakukan ya, dia coba yang namanya internal defibrillation, sudah tidak ada respon. Itu kira-kira kenapa dok mimisan gitu dok? Iya dok. Ya, ini juga soal dramatis saja ya mungkin. Karena biasanya mereka kasih pengencer darah ya, juga mungkin waktu masang itu ya, bius atau apa bisa aja luka di daerah hidungnya waktu masang dia, kenapa harus pakai nasal gastro-tube namanya NGT ya, bisa saja sih, tapi ini tidak harus terjadi begitu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu juga ya dok. Kecuali memang sudah itu dikasih pengencer darahnya jadi encer sekali ya bisa, sedikit trauma aja bisa. Ya ini namanya juga film ya. Dalam kenyataannya ya tidak begitulah. Tadi dia mencoba memberikan suntik adrenalin langsung ke dalam jantung. Ya, itu juga tindakan yang tidak umum kita lakukan ya, tapi bisa. Tidak bisa diselamatkan lagi ya dok ya. Betul, jadi memang saya bilang kalau diseksi aorta ya, jadi seksi aorta itu ada 2 type ya. Ada type B ya, Stanford A dan Stanford B. Ya, biasanya yang berat-berat itu adalah yang kalau kejadiannya Stanford A terus dengan
robekan demikian satu atau dua begitu ya, terutama yang dua, yang robekannya itu di pangkal ya, dan itu bisa mengenai ke pembuluh jantung koroner, dan juga bisa mengenai ke katup, dan juga bisa mengenai pembuluh ke otak. Makanya saya bilang bisa datang pasien itu dengan kondisi gak sadar ya, atau bisa dengan serangan jantung ya, atau gangguan irama jantung ya, atau katupnya juga bocor sehingga jantungnya gagal jantung. Nah, yang sulit lagi kalau dia pecah. Kalau pecah berarti dia perdarahan hebat di dalam, itu juga nggak mungkin bisa tertolong. Ya, jadi itu memang kasus yang sulit sekali. Dan biasanya pada kasus diseksi aorta ini, pada kasus-kasus riwayat hipertensi, ya, dan adanya perkapuran di pembuluh aortanya, ya. Jadi harus hati-hati. Dan yang berikutnya juga kalau dia usia tua, ya. Usia tua, hipertensi, ya, terus dengan gejala yang tadi nyeri dada yang hebat, ya, itu hati-hati. Harus kita pikirkan diseksi aorta. Bukan berarti untuk orang muda tidak bisa. Bisa bisa juga ya, menemukan ada yang di usia di bawah 50 tahun. Ya, bisa. Ya, karena mungkin ada trauma. Ya, kecelakaan, riwayat kecelakaan, terus mungkin ini kalau diseksinya itu di daerah torakalis, yaitu namanya kita bilang tipe B ya, biasanya kita lakukan dengan alat saja, namanya endovaskuler ya, TEVAR atau EVAR ya, jadi tidak perlu operasi buta tadi. Jadi hanya alat yang kita masukkan melalui pembuluh di paha ya, femoralis ya. Jadi itu seperti kayak membuat pembuluh darah ya, dia membuka begitu, dan kita sebut endovascular stent. Itu juga bisa kamu nonton di konten saya mengenai diseksi aorta. Ya. Ini kontennya sudah habis nih dok. Okay. Ya dok ya. Ya udah, jadi mungkin kita bisa belajar banyak dari dua kasus ini. Satu kasus tension pneumotorak, yang satu mengenai diseksi aorta. Ya, tapi film begini bagus ya. Ya, tapi kan ini ada apa dramanya juga ya. Tidak bisa 100% settingan seperti yang aslinya. Tapi bagi untuk orang awam ya itu jadi bertanya-tanya ya. Begini ya kerja seorang dokter ya. Nah, jadi masih mau jadi bedah toraks masih mau. Ya. Aduh, ya udah deh dok. Berarti ini kontennya emang hari ini ringan ya dok, tapi banyak banget ya belajarnya dok ya. Ya. Saya senang punya ide lagi ya konten yang begini. Ya. Jadi pesannya kepada para pemirsa tuh guys, ya khususnya nih ya para peminat film-film kesehatan ya, mengenai pengalaman dokter, ini jadi banyak hal yang bisa dipelajari ya, tetapi juga para dokter ya, dokter muda khususnya juga jadi terpancing nih, kok bisa ya begini ya, bertanya-tanya ya dok ya, bertanya-tanya ya, jadi akhirnya dia belajar yang benarnya seperti apa, betul nggak? Betul. Nah, Oke, mungkin ada lagi? Terima kasih banyak dok karena sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa ditonton juga episode-episode lainnya ya guys dari Dr. Raiman BTKV. Oke, sampai di konten yang lain. Terima kasih sekali lagi kepada Felicia dan Dita. Sama-sama. Ya, kita tetap harus jaga kesehatan, ya, hati-hati, pakai masker, ya, cuci tangan, ya, terus jaga jarak, ya, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih semua. Bye.